Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung di channel Tadarus Kuantum, channel yang khusus membahas kuantum dan seluk-beluknya. Pada video Q10, saya akan jelaskan potensial kotak part A. Kita telah sampai pada rumusan persamaan Schrödinger sebagai persamaan mendasar untuk menjelaskan fenomena-fenomena mikro. Nah, apakah sekarang kita akan masuk dalam pembahasan kuantum teknologi dengan kuantum AI-nya misalkan? Masuk ke dunia kuantum secara lebih mendalam, termasuk kemudian di dalam quantum mind, fenomena pikiran kita telaah dengan teori kuantum. Bahkan mungkin juga kita membahas tenaga dalam dengan teori kuantum, santet dengan teori kuantum. Ya, banyak hal yang kita inginkan. Tetapi mari kita pahami benar konsep kuantum ini dari hal yang paling sederhana, sistem kuantum yang paling sederhana, yaitu partikel di dalam kotak satu dimensi. Nah, apa yang terjadi di dalam kotak tersebut? Nah, untuk itu mari kita modelkan sistem fisik yang kita maksud dalam satu dimensi. Pada kita anggap pada X1 ada dinding potensial dengan ketinggian tak hingga. Pada X2 juga ada dinding potensial tak hingga. Kemudian di dalamnya partikel berada dengan potensial 0. Nah, mengapa dinding harus tak hingga? Nah, ini kita tahu bahwa di dalam rumusan kuantum kita mempunyai prinsip ketakpastian Heisenberg. Dengan prinsip ini, satu partikel dengan energi kecil bisa meminjam energi berapapun sehingga kemudian bisa melampaui potensial penghalang sebesar apapun itu. Nah, tetapi tidak demikian jika besar penghalangnya tak hingga. Nah, partikel tidak bisa melompati, ya, karena nggak punya waktu yang cukup untuk meminjam itu, ya. Jadi alasan dinding dibuat tak berhingga supaya partikel tidak bisa keluar kotak. Nah, itu artinya di luar dinding peluang mendapatkan partikel itu tidak ada atau 0. Nah, ini arti fisik yang diperkenalkan oleh Max Born, ya. Nah, jadi kondisi ini memberi apa yang kita sebut sebagai syarat batas bahwa fungsi gelombang di sebelah kiri X1 itu sama dengan 0. Pun demikian fungsi gelombang di sebelah kanan X2. Nah, dari persamaan Schrödinger satu dimensi tak bergantung waktu, ada potensial V. Nah, di dalam kotak potensialnya 0. Karena itu persamaan Schrödinger-nya tereduksi menjadi berbentuk seperti ini. Nah, kita tuliskan, ya. Nah, kemudian kita tuangkan dalam K kuadrat dengan K kuadrat sama dengan 2ME per H coret kuadrat. Nah, persamaan diferensial orde 2, yaitu persamaan nomor 1 ini, itu mempunyai solusi yang relatif jelas, yaitu
fungsi sinusoidal. Ya, karena negatif K kuadrat di situ. K kuadrat pasti positif. Sehingga negatif dari kuantitas positif, solusinya itu pasti sinusoidal. Nah, ini dalam representasi kompleks, ini dalam representasi real, ya. Nah, karena persamaan diferensial orde 2, maka mempunyai dua konstanta, A dan B di persamaan ini. Nah, persamaan kosinus sinus yang real dapat juga kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi ini solusinya sinusoidal, dua konstantanya adalah C dan D. K kuadratnya muncul dalam Kx. Nah, itu karakteristik solusi umumnya. Nah, jadi tiga solusi ini identik sebenarnya. Jadi kita pilih salah satu yang manapun, itu pasti nanti akan menghasilkan bentuk yang persis sama, ya, bentuk akhirnya. Nah, selanjutnya mari kita terapkan syarat batas untuk mendapatkan solusi khusus. Nah, syarat batas pertama yaitu pada X1 fungsi gelombang itu sama dengan 0. Nah, jika kita pilih solusi umum bentuk yang ketiga, ya, maka sinus Kx1 plus D itu sama dengan 0. Nah, itu artinya Kx1 plus D itu sama dengan 0. Ya. Nah, dengan demikian D sama dengan negatif Kx1. Kita substitusi, ya. Nah, berbentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita substitusi syarat batas kedua, yaitu di X2 fungsi gelombang ini juga sama dengan 0. Nah, maka K kali X2 kurang X1 itu harus merupakan kelipatan bulat dari pi, ya. Dengan n itu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak boleh 0. Ya, sebab kalau 0 berarti sinusnya kan selalu 0. Tuh. Nah, dengan demikian K itu dapat dinyatakan dalam bentuk ini, ya. L21 itu adalah X2 dikurang X1, ya. Nah, jadi solusinya berbentuk seperti ini, ya, yaitu fungsi gelombangnya dan energinya itu membawa indeks n. Nah, n ini kita sebut sebagai bilangan kuantum, ya, bilangan kuantum. Nah, jadi solusinya fungsi gelombang dan energi partikel itu diberikan oleh dua bentuk ini. Nah, yang tersisa adalah konstanta C. Nah, bagaimana mendapatkan C itu? Nah, tidak lain dengan melakukan normalisasi, ya, yang memastikan bahwa partikel itu ada di dalam kotak. Artinya ada di wilayah X1 hingga X2, ya. Nah, gitu. Ya, sebenarnya integralnya dari min tak hingga sampai plus tak hingga, tetapi dibatasi oleh dinding sehingga partikel tidak ada di sebelah kiri X1 dan tidak ada di sebelah kanan X2. Jadi integralnya kita lakukan dari X1 ke X2. Nah, jadi persamaan ini, ya, kemudian kita proses lebih lanjut, maka ya, dengan membuat pemisalan koordinat X kurang X1 itu sama dengan Y, ya. Nah, maka integral ini batas atas maupun batas bawahnya bisa kita rumuskan ulang menjadi bentuk seperti ini, dan hasilnya adalah modulus absolut C kuadrat kali L21 per 2 itu sama dengan 1. Karena itu C sama dengan akar 2 per L1. Nah, dengan demikian solusi akhir dari fungsi gelombang Pn kita dapatkan, ya. Nah, jadi inilah solusi dari persamaan Schrödinger
bagi partikel di dalam kotak, ya, selebar X2 kurang X1. Nah, ini adalah solusi yang paling umum, ya. Nah, ini perlu dicatat ini karena ini tidak muncul di buku-buku teks, ya. Sehingga kalau saya ubah batas apa dindingnya itu buat soal itu hampir, ya, selama beberapa tahun ini tidak ada mahasiswa yang kemudian menyelesaikan itu dengan benar, ya. Karena biasanya terpaku pada bentuk yang muncul di buku, yaitu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan L, ya. Kalau dalam bentuk ini, maka fungsi gelombangnya diberikan oleh bentuk ini dan energinya oleh bentuk ini, ya. Nah, kita lihat energinya En, ya, ini apa di belakangnya itu ada N kuadrat. Jadi kalau kita masuk E1, ya, nah itu sama dengan pi kuadrat H coret kuadrat per 2 ml kuadrat, ya. Nah, pi satunya itu adalah akar 2 per L sin pi per L X, ya. Nah, keadaan ini disebut keadaan dasar, energinya disebut energi dasar, ya. Nah, itu. Nah, E2-nya, ya, berarti sama dengan 4 E1. E3-nya sama dengan 9 E1. Nah, jadi energinya diskrit, ya. Nah, ini bedanya dari energi klasik, ya. Ibarat orang naik kalau kuantum itu naik dengan tangga, turun juga dengan tangga, tapi kalau klasik itu naik melalui tali dan turun juga melalui tali sehingga kemudian pergeserannya itu kontinu, ya. Nah, itulah karakteristik energi kuantum, yaitu diskrit, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian berikutnya itu adalah fungsi gelombang, ya. Nah, fungsi gelombang sekali lagi itu tidak mempunyai arti fisis, gitu, ya. Tapi ini bentuk fungsinya, ya, kalau kita masukkan nilai N1 itu berarti P1 itu adalah keadaan dasar, ya. Nah, kemudian untuk N sama dengan 2 itu adalah keadaan dengan energi yang lebih tinggi dari keadaan dasar, ya, yang pertama. Nah, itu disebut sebagai keadaan tereksitasi pertama. Nah, P3 itu disebut keadaan tereksitasi kedua. P4 disebut keadaan tereksitasi ketiga dan seterusnya, ya. Nah, ini ilustrasi fungsi gelombang dari 1 sampai 9, ya. Nah, sekarang kita kembali memahami bagaimana perilaku partikel di dalam kotak, ya. Nah, kita bayangkan bahwa partikelnya itu bergerak ke kanan dan ke kiri dari X0 sampai L begitu, ya. Nah, yang kanan atas itu adalah fungsi gelombang untuk keadaan dasar, kiri bawah itu keadaan tereksitasi pertama, yang kanan bawah itu keadaan tereksitasi kedua, ya. Fungsi gelombangnya seperti ini. Nah, sekali lagi fungsi gelombangnya itu sendiri tidak mempunyai arti fisis. Nah, yang mempunyai arti fisis itu adalah modulus absolut kuadratnya, yang menggambarkan rapat probabilitas keberadaan partikel di posisi X, ya. Nah, ada hal yang menarik, ya. Kita lihat keadaan dasar, ya, keadaan dasar kurva yang kanan bawah itu. Nah, jadi itu adalah modulus absolut kuadrat dari P1, ya. Jadi nilainya selalu positif, tertinggi itu di tengah, itu artinya partikel itu kemungkinan di tengah itu paling besar, ya. Jadi sekarang kita tidak tahu posisi persis partikel itu di mana, ya, di antara 0 dan L itu. Kita hanya bisa mengatakan, oh, berada di sini sekian persen, ada di sini sekian persen, ada di sini sekian persen, dan kalau kita jumlahkan itu 100%. Jadi sifatnya itu probabilistik, ya. Nah, boleh di antara 0 sampai L.
gitu ya. Nah, ini yang membedakan dari fisika klasik. Ya, kalau di fisika klasik itu bisa diketahui dengan akurat, bersifat deterministik. Kalau kita tahu kondisi awalnya, maka kita bisa memprediksi setelah waktu T tertentu, maka kita juga bisa tahu posisinya di mana, kecepatannya berapa, dan seterusnya itu. Tetapi tidak demikian di kuantum, ya. Nah, kemudian kenyataan menarik lain adalah pada keadaan tereksitasi pertama, yaitu P2, ya. Nah, kita lihat kurvanya ini, fungsi gelombangnya, ya. Ini jadi bernilai 0 di tengah, ya, di L per 2. Nah, jika kemudian kita modulus absolut kuadratkan, kita peroleh kurva ini, ya, kurva ini. Nah, jadi kurva ini, nah, di tengahnya itu sama dengan 0. Nah, ini menarik. Ya, menarik. Kenapa menarik? Ya. Nah, partikel itu ya bisa berada di sebelah kiri, ya, maksudnya sebelah kiri dari L per 2, ya. Nah, dia bisa kemudian berada di sebelah kanan, ya, begitu terus menerus dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, ya, kiri ke kanan. Anehnya partikel ini kalau kita pasang detektor, kita arahkan pada L per 2, detektor ini tidak pernah mendeteksi partikel. Artinya partikel itu tidak pernah lewat L2. Gitu kan? Gimana ini? Ya. Nah, jadi di sini mau nggak mau kita harus memperkenalkan konsep bahwa partikel itu bisa musnah. Ya. Tapi masalahnya ketika kalau musnah berarti integral rho-nya, probabilitasnya tidak lagi 0 ketika musnah, gitu ya. Jadi itu salah satu paradoksnya, ya. Nah, jadi itu menariknya. Nah, kemudian ya, ini juga terjadi pada keadaan tereksitasi yang lebih tinggi, misalkan tereksitasi kedua, ya. Di sini ada fungsi gelombang yang 0, ya, di 2 titik di L per 3 dan 2L per 3. Nah, ini kalau dikuadratkan maka di sini 0, ini juga 0. Nah, partikel itu bisa dimanapun kecuali di L per 3 dan 2L per 3. Gitu kan? Nah, ini tentu sangat memusingkan kalau kita pahami secara klasik. Partikelnya itu seperti kelereng ke kanan ke kiri, tapi tidak pernah ada di L per 3, 2L per 3, gitu kan. Ya. Nah, ini salah satu kesulitan mahasiswa ketika pertama kali belajar kuantum, gitu ya. Jadi nggak kebayang gitu ke kanan kiri, tapi tidak pernah bisa berada di wilayah tertentu. Nah, ya, nah, salah satu solusinya adalah bahwa P2 itu harus dikombinasi linear dengan P3. Tapi itu nanti dulu, ya. Nah, tafsir tadi itu, ya, keberadaan partikel tadi, ketidakpastian partikel itu di mana, seperti yang dikemukakan oleh Max Born, ya, dari mazhab Copenhagen, ya, ini ibarat sebuah dadu, ya, yang kita tidak tahu ketika dilempar itu akan keluar bola berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apalagi kalau kemudian dadunya ada 2, ya, berarti ada 36 kombinasi. Jadi tidak pasti. Nah, inilah yang tidak disukai oleh Albert Einstein, ya, tentang teori kuantum, karena tidak bisa memberi kepastian. Dan ketidaksukaan Einstein itu dinyatakan dengan ungkapan yang sangat terkenal, God does not play dice. Jadi Tuhan tidak bermain dadu, gitu ya. Ya, tetapi apa boleh buat para penganut Copenhagen ya bersikukuh bahwa Tuhan bermain dadu. Ya, jadi itu yang terpaksa harus diterima oleh Albert Einstein. Nah, itu. Nah, selanjutnya mari kita lihat posisi rata-rata, ya, keberadaan partikel. Partikel kan ke kanan dan ke kiri. Maka feeling kita tentunya ya mengatakan bahwa ya rata-rata berarti di tengah kan gitu.
ya, karena dia ke kanan dan ke kirinya sama persis begitu ya. Nah, rumusan ini bisa kita hitung dengan nilai ekspektasi yang telah kita definisikan terdahulu ya. Nah, maka kalau kemudian kita substitusi bahwa fungsi gelombangnya itu tidak nol, hanya di daerah nol sampai L, ya, maka evaluasi dari persamaan ini ya secara analitik itu memang akan memberikan hasilnya adalah L per 2 sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan dugaan kita, begitu ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya bagaimana nilai rata-rata momentum ya. Nilai rata-rata momentum tentunya kemudian kita juga punya dugaan momentum itu kan kuantitas vektor ya. Nah, partikel ini ke kanan dan ke kiri sama besar gitu kan. Maka rata-ratanya tentu kemudian bahwa karena ini kuantitas vektor jadi rata-ratanya berarti sama dengan nol. Karena apa? Karena momentumnya saling meniadakan, yang ke kanan ditiadakan oleh yang ke kiri. Tapi bagaimana konkretnya? Mari kita evaluasi dengan rumusan nilai ekspektasi ya. P-nya kita nyatakan dalam operator turunan min IH coret DDX ya. Nah, maka kita peroleh sin menjadi cos. Nah, yang menarik adalah ya di daerah 0 dan L ini, nah ini dua fungsi ini adalah dua fungsi yang mempunyai sifat yang berbeda. Ya, kalau sinusnya itu fungsi ganjil, maka kosinusnya pasti fungsi genap. Sebaliknya, kalau fungsi sinusnya genap, fungsi kosinusnya pasti ganjil. Dan ganjil genapnya ini ya bisa dilihat dari N pada cosnya. Jadi kalau N1 ya itu berarti kosinusnya adalah ganjil. Kalau N2 kosinusnya itu berarti genap gitu ya. Nah, kalau kosinusnya genap berarti sinusnya ganjil. Nah, berdasarkan uraian yang telah kita bahas pada video T8 ya tentang prinsip ketakpastian Heisenberg, integral ini hasilnya nol ya. Jadi itu sesuai dengan harapan kita bahwa nilai harap dari momentum itu sama dengan nol ya. Nah, selanjutnya kita akan evaluasi ketakpastian Heisenberg. Karena itu kita lanjutkan, kita hitung ekspektasi dari posisi kuadrat. Nah, jadi kita substitusi ke definisi sinus, ke fungsi sinus ya. Nah, kemudian kita evaluasi. Nah, ini adalah evaluasi biasa saja yang memang tentu sedikit panjang, melibatkan integral by part begitu ya. Tapi singkat cerita ini bisa kita hitung, kita evaluasi dan hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, karena itu deviasi atau simpangan delta X ya kita peroleh melalui root mean square begitu. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, itu delta X-nya ya. Nah, bagaimana dengan rata-rata P kuadrat? Kalau rata-rata P-nya tadi jelas nol ya. Tapi kalau rata-rata P kuadratnya kita substitusi operator P kuadrat ya. Jadi ini kita turunkan 2 kali, kita peroleh bentuk seperti ini dan kita tahu bahwa integral P Pn bintang Pn itu sama dengan 1 sehingga kemudian integralnya ini nilai ekspektasi dari P kuadrat sama dengan ini ya. Nah, maka delta P-nya ya karena rata-rata P itu 0, jadi delta P-nya sama dengan ini. Nah, jika kemudian kita kalikan dengan delta X tadi, kita peroleh bentuk seperti ini. Nah, kita lihat ya bahwa nilai ini akan membesar jika N-nya besar ya. Jadi di sebelah kiri itu N-nya membesar, kalau di dalam tanda akar kalau N-nya besar berarti 6 per pi kuadrat N kuadratnya itu mengecil gitu ya. Mengecil sehingga kemudian akarnya itu makin besar mendekati 1.
Nah, ketika N sama dengan 1, nilai terkecilnya itu ternyata nilainya adalah 1,1 ya, 3572. Jadi artinya itu lebih besar dari H coret per 2. Jadi ini sesuai dengan prinsip ketakpastian Heisenberg ya. Nah, selanjutnya kita ingin tahu keberadaan partikel itu di eh, seperempat bagian ujung kanan ya, tepatnya di 3L per 4 hingga L ya. Nah, bagaimana mengevaluasi ini? Nah, by definition ya, kita hitung ini keberadaan partikel di seperempat wilayah paling kanan ya, yaitu di sini. Kita lihat gambarnya ini ya. Jadi kita arsir dengan warna biru. Jadi keberadaan partikelnya tuh di sini. Nah, berapa probabilitas partikel itu kita temukan di wilayah ini? Nah, jawabannya secara teknis ini. Nah, kita hitung ya. Ini sudah teknis matematis, bisa kita hitung seperti biasa lah ya, ini sudah standar gitu. Nah, maka hasilnya nanti itu ya seperti ini ya. Nah, jadi kita lihat ya, misalkan N sama dengan 2 ya. Jadi keadaan tereksitasi pertama begitu. Ketika N sama dengan 2, maka sinusnya itu kan sinus 3pi dan itu 0. Berarti probabilitasnya sama dengan seperempat. Gitu kan? Ya. Itu. Tapi kalau N-nya ganjil, suku keduanya itu tidak 0 ya. Jadi bisa lebih besar dari seperempat, bisa lebih kecil dari seperempat ya. Karena kemudian hasilnya itu adalah plus minus ya. Itu. Nah, jadi itu keberadaan partikel. Lagi-lagi itu adalah hal yang tidak disukai oleh Einstein ya, dengan ungkapan terkenalnya tadi. Nah, sebagai ringkasan ya dari partikel dalam kotak ini, yang pertama tingkat energinya itu diskrit ya. Tapi kalau di wilayah klasik itu energinya kontinu ya. Sedangkan energi minimumnya untuk klasik itu adalah 0, tetapi untuk kuantum ya itu adalah E1 pi kuadrat H coret kuadrat per 2 ml kuadrat. Jadi bergantung pada lebar sumur ya. Nah, kemudian keberadaan partikel di suatu titik kalau klasik itu pasti kita dapat tahu secara akurat, secara presisi, tetapi secara kuantum itu kita tidak tahu. Kita hanya tahu keberadaan partikel di suatu titik itu sekian persen ya. Jadi sifatnya adalah probabilistik. Nah, itulah sistem kuantum paling sederhana. Partikel bermasa M di dalam kotak potensial dengan dinding tebal tak hingga. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu kembali di video TK.11. Salam.